ada tugas buat kamu. Besok turun ke SMA Negeri 1 Fatuleu Barat. Ini tempatnya jauh, tapi anak-anak di sana butuh diedukasi. Kamu berangkat ya, laksanakan. Oh, iya Bu, saya berangkat. Tenang Kak, ada beta yang ketong sama-sama. Oke Tin, untung ada lu. Oh iya, berangkatnya hari ini ya. Kalian harus saling backup kalau ada kendala atasin bareng-bareng. Ingat, penyuluhan itu bukan cuma soal ceramahnya saja, tapi bisa ngena di hati masyarakat. Karam, ketong sudah dapat mobil. Loh, mobil pada kemana Tin? Mobil semua kepake. Kalau nggak ada mobil kita pakai apa? Fatuleu itu jauh Tin. Pakai motor. Kemana kalau ketong pakai motor? Motor? Emang bisa? Kenapa kalian masih di sini belum berangkat? Ketong sudah ke bagian mobil, Bu. Masyarakat itu butuh informasi dan edukasi kita loh. Tin, ya udah pakai motor aja. Pastiin semuanya aman ya. Oke deh. Aman Kak, bisa nyala motornya. Kan Om aman sonde. Aman sih, jujur deg-degan aja. Takut nanti tuh pas ketong sonde bisa naik tanjakan. Rindu rumah kok Kak. Jadi ambil cuti sonde. Iya nih, gue bentar lagi, 3 hari lagi cuti lagi. Tapi ya itu, gue belum pesanan nyokap, sei sapi. Mana harus PO lagi. Sei sapi mah aman, nanti bantu cari. Ayo gas. Tin, ini jalanan rusak begini. Begini suka mau ke mana le? Sampai mana Tin rusak gini? Ya palingan 10-20 kilo lah. Aduh, gue mana mau pipis di mana ya? Ini kubangan dalam banget lagi. Tahan Kak, memang begini perjuangan jadi penyuluh toh. Ya iya sih, tapi kuliah kalau jauh-jauh nugasin gue mulu. Apa Kak, hitung-hitung bagi berkata buat orang yang membutuhkan ketempung sosialisasi dan edukasi toh. Iya sih. Udah gas. Kayaknya mau hujan nih Tin. Ya di NTT begitu Kak, kalau sonde hujan ya panas. Dong tuh kayak sumber teman begitu. Loh, mati Tin. Wah, Mati nih. kayaknya basah nih. Kayaknya basah Kak. Oh basah ini, cuman basah Kak, aman. Bisa nyala lagi nggak Tin? Coba Tin. Mantap. Gas, lanjut. Lanjut. Aman, oke. Astaga, hujan Tin. Ada-ada aja, ada cobaan dah.
Jujur gue takut. Nggak sebanding ini. Takut tuh wajar, Kak. Intinya ketong berusaha. Iya sih, tapi gue takut anak-anak tuh nganggap ini ceramah biasa. Karena mungkin, Kak, kalau ketong bawa dengan hati, pasti orang dengar dengan hati. Tenang, Kak. Wih, parah nih, Kak. Apa lagi nih, Tin? Rintangan apa lagi nih? Wih, sumpah, Kak, tapi besok sangat capek. Terus gimana? Kayaknya ini rintangan terakhir, Kak. Tapi untuk bisa ketong lewat ini, ketong harus lepas sepatu. Biar cepat sampai. Kemana? Kanan gas? Gas aja sih, lepas sepatu deh. Oke deh. Gas, gas. Lepas sepatu biar cepat sampai. Dalam nih. Nah, Kak, masa susah 6 sampai 7 jam perjalanan ketong sudah sampai-sampai. Aduh. Bisa? Bisa lah. Gas. Gas, gas. Gas. Aduh Kak, mari. Apakah ini Kak dong dari BNN kok? Iya, benar Ibu. Oke, selamat malam. Ya, selamat Malam, malam. Iya, mari duduk dulu Kak. Oh ya. Duduk dulu. Terima kasih banyak Ibu. Kak dong luar biasa ya. Ini Bapak Kepsek ada sampaikan juga bilang ada Kak dong dari BNN datang. Syukur ya. Kak dong duduk dulu ya. Iya, Mak. Ya, baik. Waduh, terima kasih banyak Ibu. Iya Kak. Mari Kakak. Makasih, Iya. Mak. Kopinya harum sekali nih Bu. Ini Iya. Kak Anom nih dari Jakarta, Mak. Jadi Oh, biasa begitu. minum kopi di mall, Oh, Soalnya iya. biasa minum kopi pahit begini. Oke. Kak minum dulu ya, pasti Kak dong jujur perjalanan jauh ya. Tadi berapa lama perjalanan Kak dong ya? 6 jam. 6 jam, oke. Baik Kak dong silakan menikmati dulu ya. Iya. makasih, Iya, Mak. baik. Iya. Halo, selamat malam. Ya, malam Bapak. Dari mana kakak? Saya dari BNN Pak. Oh, dari BNN untuk Iya. penyuluhan narkoba. Iya, benar Bapak. Oh, semoga dengan penyuluhan besok anak-anak di sini bisa tahu bahaya penggunaan narkoba. Soalnya kalau mereka tidak tahu, mereka biasa pakai itu untuk ada yang bilang itu obat kuat, ada yang bilang tambah semangat. Benar Pak, padahal narkoba itu berbahaya. Ya, semoga dengan penyuluhan besok anak-anak bisa tahu itu ya, Pak. Semoga ya Bapak, Ya. mereka paham apa yang disampaikan. Bapak, ini mau kemana? Mau ke kebun di bawah. Siap Bapak. Ya. Permisi, Mas. Iya Bapak, Ya. hati-hati. Ya. Hai, Sukanom. Kenapa, Le? Masih ragu kok? Gak tahu nih Tin, Karena? takut sia-sia. Hai, ketong sudah jalan jauh-jauh sampai sini nih. Gue masih takut penyuluhannya nggak berdampak Tin. Kan kemarin Besu bilang, kalau ketong datang menyuluh dengan hati, pasti anak-anak dong akan dengar ketong dengan hati, Ju. Ayo, Gasu. Ayo. Ya udah deh, yuk. Ini dulu baru Kak Anom yang kenal.
Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Siang, Pak. Bapak. Terima kasih, selamat datang di SMA Negeri 1 Katilu Barat. Bagaimana perjalanan kemarin? Wah, perjalanan itu banyak tantangan, Pak. Tapi akhirnya kita bisa datang di sini. Ya baik, terima kasih. Dan bagaimana semalam tidurnya aman? Nah, kebetulan kami dijamu oleh warga di sini dengan sangat ramah, Bapak. Kalau begitu baik, anak-anak sudah menunggu. Mari kita masuk untuk kita sosialisasi. Oke, terima kasih banyak, Bapak. Baik, selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Hari ini kita kedatangan tamu dari tim BNN untuk sosialisasi tentang bahaya narkoba, dan waktu kesempatan saya berikan kepada tim BNN untuk menyampaikan. Waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih banyak, Bapak. Ya, terima kasih. Oke, adik-adik, selamat siang. Siang, Pak. Oke, perkenalkan, nama saya Anom. Di sini juga ada Kak Tino. Boleh saya hai Kak Tino? Hai Kak Tino. Hai semua. Oke, adik-adik sekalian, kita tuh dari BNN Provinsi NTT. Adik-adik, kita akan belajar sedikit tentang golongan-golongan narkotika. Nah, adik-adik sekalian, narkotika itu ada 3 golongan. Golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Kalau golongan 1 adik-adik, itu hanya boleh untuk penelitian. Jadi tujuannya memang untuk ilmu pengetahuan dan tidak boleh digunakan untuk medis. Sedangkan golongan 2 dan golongan 3 boleh digunakan untuk medis tapi menjadi opsi atau pilihan terakhir. Dan harus dengan resep dokter. Nah, kalau golongan 1 adik-adik itu contohnya ada ganja, ada sabu. Golongan 2 itu ada contohnya morfin. Nah, golongan 2 itu boleh digunakan di dunia kedokteran. Contohnya buat apa? Adik-adik pernah melihat mamanya bersalin? Pernah kan? Nah, kalau mamanya operasi sesar, kalau tidak ada narkoba yang namanya morfin atau golongan 2, itu akan merasakan sangat sakit karena tidak dibius. Nah, kalau golongan 3, adik-adik di sini pasti pernah batuk kan? Pernah? Pernah. Nah, kalau batuk adik-adik sudah cukup parah dan berobat ke dokter, biasanya dokter itu memberikan yang namanya kodein. Itu biasanya ada di obat batuk. Nah, itu boleh digunakan tapi harus dengan resep dokter. Oke, adik-adik ada yang mau bertanya? Beta, Pak. Oke, adik yang di sebelah sana. Namanya siapa, Dek? Sandi. Sandi. Sandi mau bertanya tentang apa nih? Beta mau cerita. Oke, cerita apa Sandi? Beta hampir pakai itu barang. Pernah hampir pakai itu barang. Sandi, bisa cerita nggak ke teman-teman di sini bagaimana Sandi tahu tentang itu barang atau narkoba? Tapi beta takut. Nggak apa-apa Sandi, boleh cerita di sini. Beta pun kawan dong bilang itu bikin senang. Oke, boleh lanjut cerita lagi Sandi? Beta ada masalah di rumah. Oke, adik-adik sekalian, yang dilakukan Sandi ini adalah suatu bentuk keberanian. Karena Sandi berani untuk jujur, berani untuk menolak, dan punya regulasi diri, sehingga tidak jatuh terhadap penyalahgunaan narkotika. Sandi ini bisa menjadi contoh bagi teman-teman sekalian, bisa menjadi tauladan bagi teman-teman sekalian. Tepuk tangan dong buat Sandi. Keren banget Sandi. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya, Pak. Oke, adik yang di sebelah sana. Namanya siapa, Dek? Melan. Melan. Melan mau tanya apa nih? Kalau misalnya ada yang kasih beta itu barang, beta harus buat apa? Oke, pertanyaannya bagus banget adik-adik. Kalau ada orang yang mau kasih itu narkoba ke Melan, apa yang harus dilakukan? Nah, adik-adik kan sudah tahu nih kalau narkoba itu berbahaya. Berarti adik-adik harus berani katakan tolak narkoba. Jadi kalau adik-adik tahu ada itu barang dan ditawarkan, adik-adik harus berani tolak. Ketika adik-adik berani tolak, maka adik-adik punya ketahanan diri. Sehingga terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Ada lagi yang mau bertanya? Ada, Pak. Oke, adik. Siapa namanya, Dek? Yutri. Yutri. Yutri mau tanya apa nih?
Jadi begini Pak, ada beberapa tetangga yang mencurigakan Pak. Dia tuh sering keluar malam. Oke. Kalau pulang malam tuh suka teriak-teriak jelas, jalan sempoyongan. Bahkan kalau dia ketemu kotong di jalan tuh sen pernah tegur Pak. Oke. Jadi kalau ketemu orang begitu, kotong harus buat apa Pak? Oke. Ini pertanyaannya bagus banget dari Yutri. Kalau misalkan ada tetangga kita yang tingkah lakunya seperti itu, kita harus apa? Nah, kalau Yutri dekat dengan tetangga tersebut, ajak tetangga tersebut untuk lapor diri ke BNN atau institusi penerima wajib lapor adik-adik. Jadi kalau memang ada indikasi penyalahgunaan narkotika, lapor diri secara sukarela ke BNN, itu tidak akan diproses hukum seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi hanya akan menjalani rehabilitasi. Tapi kalau misalkan Yutri yakin itu bahwa orang tersebut adalah pengedar atau bandar, lapor juga ke BNN. Maka akan kita tangani oleh tim berantas dan akan menjalani proses hukum seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, karena sudah tidak ada, maka sosialisasi penyalahgunaan narkoba pada hari ini sudah selesai. Tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Keren banget. Oke, akhir sesi ini saya mau ngajak adik-adik untuk yel-yel bersama. Mau adik-adik? Mau. Oke, nanti kalau saya bilang War on Drugs for Humanity, adik-adik jawab huha. Bisa? Bisa. Oke, kita coba ya. War on Drugs for Humanity, huha. Tepuk tangan dong buat kita semua. Kanom terlalu hebat tadi ya. Bisa aja, Tin. Mantap. Terima kasih banyak, Bapak. Sama-sama, Pak. Kami senang Makasih, banget Bapak. diundang Iya, di terima sini. kasih. Kami pamit dulu. Terima kasih, nanti lain kali kita bisa ketemu. Siap, Hati-hati Bapak. di jalan. Siap. Semoga sampai di Kupang dengan selamat. Terima kasih Terima banyak, kasih, Bapak. Bapak. Ya. Selamat siang, Bapak. Kami Siang, Bapak. permisi, Kami pamit. permisi, Bapak. Kanom terlalu hebat tadi. Ya, gue ngomong apa adanya sih, Tin. Mereka anak yang hebat dan jujur. Justru itu Kanom. Dong tuh butuh orang yang hebat dan jujur juga. Biar dong mau cerita yang jujur juga ke ketong. Makasih ya, Tin. Meskipun jauh, tapi berarti. Ya, berarti. Tapi ini ketong perjalanan pulang masih panjang Kanom. Ya, gue siap lah. Nah begitu dulu. Kanom lihat lautan di depan. Ketong pasti bisa menaklukkan itu lautan kalau ketong punya tekad dan niat yang kuat. Percaya sah.